saya? Saya sebagai kakak dari gadis kecil. Saya sebagai anak muda. Saya sebagai kakak putri. Saya sebagai anak kecil. Dan saya sebagai guru. Sekian, terima kasih. Suatu ketika, ada seorang anak muda yang bernama Aca dengan santai duduk di halte sambil bermain gadgetnya. Lalu, datanglah seorang perempuan dewasa yang bernama Putih yang hendak beristirahat di sebelah anak muda tersebut sambil berbincang-bincang. Enggak, aku masih kuliah. Emang kamu belum kerja? Iya, kakak baru pulang kerja. Biasanya sih kakak pulang sama mobil, tapi mobil kakak lagi di servis. Jadinya kakak first time sih naik bis ini. Oh gitu, jauh ya dari rumah? Sekitar 30 menit lah. Oh dek, keadaannya gimana? Setelah 2 menitan, mereka berdua hanya saling diam. Lalu, Kak Putri bertanya kepada Aca yang masih fokus dengan gadgetnya tersebut. Dek, toiletnya di mana ya? Kalau salah aku sih, kakak tinggal lurus aja, terus belok kanan, nah bisa. Dan Kak Putri pun menitipkan tasnya kepada anak muda itu, lalu mencari toilet. Lalu anak muda tersebut merasa bosan karena bis yang dia tunggu belum kunjung datang. Akhirnya ada teman grup WhatsApp yang ngajak anak muda tersebut untuk ikut bermain game online bersamanya. Entah aku ikut game online aja ya. Kebetulan teman-teman aku pada ikut game. Welcome to Snowball Legends. 5 seconds until the enemy reaches the battlefield. Match them. All troops. Aduh, kakaknya lama banget sih. An ally has been slain. An enemy has been slain. Remember, these are An ally has been slain. Tak lama dari itu, ada salah satu gadis kecil yang bernama Yaya sedang berjalan-jalan di sekitaran halte. Sambil melihat seorang anak muda yang sangat fokus dengan gadgetnya. Ibu, gimana ya saya dapetin duit? Karena kakak lagi sakit lagi. Duduk dulu kali ya. Duh, capek banget ya nyari kerja nggak Di dapat-dapat. saat melihat anak muda yang fokus dengan handphonenya, lalu gadis tersebut ingin berniat jahat kepada anak muda itu. seperti ada pundi-pundi rupiah di dalam tas ini. Aku ambil aja kali ya. Lagian, kakaknya juga nggak lihat ke arah sini. Lumayan kan buat beli kakak obat. Jalannya baik-baik dong. Aca yang sangat fokus dengan game di handphonenya tidak menyadari bahwa tas tersebut sudah diambil oleh gadis itu. Gadis itu pun berjalan santai tanpa merasa bersalah dan membawa tas tersebut. Hei, hati aku sering juga. Bisnya aku nggak datang ya? Lalu tak lama kemudian, anak muda itu baru menyadari bahwa tas yang dijajakan kepadanya sudah tidak ada lagi. Kemudian, datanglah Kak Putri dari toilet umum. Dengan kondisi panik, anak muda itu mencari tas tersebut di sekitar tempat duduk yang tak kunjung nampak. Akhirnya mereka berdua mencari tas tersebut. Sekitar 30 menitan, mereka berdua keliling dan bertanya kepada orang-orang sekitar, tetapi tak ada kemajuan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang guru muda yang bernama Amanda. Oh, tas itu. Tadi saya nampak ada anak kecil dan nabrak saya di atas kayak gitu. Oh, di mana ya tadi, Bu? Nggak sadar. Saya dia nyuri tas saya loh. Oh iya, kalau nggak salah dia arah sana jalan, terus dia belok kiri di sana, kalau nggak salah lumayan. Ayo, Mereka bertiga pun menuju lokasi yang sudah diberitahu oleh guru muda tersebut, sambil sesak nafas karena berjalan cukup jauh. Akhirnya mereka bertiga pun sampai di depan rumah gadis itu. Tetapi
Mereka bertiga yang awalnya merasa letih, marah, dan sesak nafas seketika hening saat mendengar percakapan di dalam rumah yang sangat haru itu. Kak, ini aku beli kakak obat sama makanan, diminum ya kak. Terus kamu dapat uang dari mana? Nah, mbak tadi aku jadi pekerjaan, terus aku keterima di Ampera 10.000 sana, terus aku beliin deh obatnya. Kamu gak bohong lah. Gadis tersebut akhirnya mengakui perbuatan dia kepada kakaknya dengan perlahan dan merasa sedih menjelaskan atas kelakuannya sendiri. Lalu gadis kecil tersebut dari kamar bersama kakaknya hendak ke halte lagi. Sebelum sampai di pintu, Kak Putri pun sudah tidak tahan mendengar cerita sedih itu dan langsung masuk ke dalam rumah gadis tersebut. Tok, tok, tok. Ini tas aku. Kamu yang nyuri tas aku ya? Kamu curi deh. Aku nggak tahu. Maafin aku kak. Tapi apa kan ngajarin kamu? Lagi awal lagi tuh nggak juga ngajarin. Ya kak, maafin aku. Aku nggak mau kakak sakit. Ya kak, minta maaf ya kak atas kelakuan dari adik saya. Saya akan ganti uang dari kakak yang sudah pakai. Mau ganti pakai apa loh? Mau ngejerit kayak gini? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu yang salah, kamu yang kayak gitu. Nggak boleh. Udah, yang penting makanan kan udah ketemu. Yang penting kan nggak semua barang sana yang hilang kan. Nah, sekarang ada minta maaf sama kakak. Gadis itu pun meminta maaf kepada si pemilik tas dan mengembalikan tas yang dia curi itu kepada Kak Putri. Dan anak muda yang tadi tidak bertanggung jawab atas amanah yang dititipkan kepadanya, dia pun juga ikut meminta maaf. Kak, maafin aku ya kak. Ya, nggak apa-apa. Ini ada sedikit rezeki dari aku. Kali kamu jangan curi lagi ya. Ini nggak usah lah. Enggak, saya ikhlas kok, ikhlas. Iya. Kamu jangan mencuri lagi ya.